Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Sudah sampai 10.000 subscriber. Ini channel orang kampung biasa sampai 10.000 subscriber, Bu. Yap, kalau teman-teman merasa ada video-video Tetek yang bagus, yang bermanfaat buat yang lain, yang berguna buat membuka pola pikir yang lain untuk mengenal saham lebih baik, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lain ya. Share di Facebook, Twitter atau Instagram teman-teman untuk amal baik teman-teman buat yang lainnya. Oke? Yep. Hari ini saya akan coba ini ada komen dari Om Indra, lumayan asik nih. Asik buat dibedah. Ini ada beberapa trik yang coba dijabarkan Om Indra di chat yang ada di grup Etetek Saham 1. Kata Om Indra, banyak cara rumit milih saham. Saya sudah pindahkan di sini ya. Banyak cara rumit milih saham dan timingnya seperti apa yang rumit-rumit banyak. Tapi kata Om Indra, nanti setelah teman-teman mencoba semua yang rumit, biasanya teman-teman akan balik ke yang simple kembali. Seperti yang saya bilang bolak-balik, Pak, bisnis saham itu mudah loh. Bahkan saya pernah bilang bisnis saham itu semudah orang jualan sayur, kayak pedagang sayur keliling, sama saja konsepnya dengan bisnis saham. Tapi banyak yang nolak pasti. Kalau Om Indra paham lah. Tapi banyak yang nolak. Masa iya sih bisnis saham itu semudah itu? Kata orang bisnis saham itu rumit adalah analisis astronaci, bandarmologi, teknikal lah, ada. Ya, tapi memang banyak cara rumit untuk milih saham dan menentukan timing untuk masuknya. Tapi sebetulnya dari semuanya, kalau teman-teman sudah belajar dan sudah mendalami masuk di saham, pada akhirnya teman-teman akan balik ke cara yang simpel kembali ya. Ini ada beberapa saran dari Pak Indra. Saya pikir bagus buat teman-teman. Mungkin agak berbeda dengan taktik saya, tapi ini saya share ke teman-teman sebagai salah satu wacana buat teman-teman ya. Kalau saran Pak Indra, Om Indra, saya biasanya panggilnya Om karena masih muda deh. Pilih saham dengan kapitalisasi besar. Saham dengan kapitalisasi besar. Pak, caranya seperti apa? Pilih saham dengan kapitalisasi besar. Gampangnya gini Pak Bos, Bu Bos. Teman-teman cek di doktersaham.com, terus teman-teman lihat di indeks LQ45. Indeks LQ45 itu adalah daftar saham-saham yang dengan kapitalisasi besar. Jadi teman-teman paling simpel pakai saja indeks LQ45 ya. Di doktersaham.com ini lumayan lengkap listnya, teman-teman bisa pakai ini untuk menentukan saham yang teman-teman minati. Listnya apa, list saham pantau teman-teman bisa pakai dari daftar indeks yang ada di doktersaham.com ini ya. Silakan nanti kunjungi saja. Ini bukan website saya ini. Yang pertama kata Om Indra kayak itu, pilih saham dengan kapitalisasi besar. Timing masuknya tinggal lihat
lihat IHSG. Biasanya saham-saham dengan kapitalisasi besar arahnya akan searah dengan IHSG. IHSG drop biasanya drop, IHSG up biasanya up. Biasanya seperti itu, paling simple. Jadi timingnya tinggal lihat IHSG, historinya tinggal lihat historinya ya. Kalau kita mencoba melihat histori dari IDX waktu itu, IHSG waktu IHSG di bawah 4000, karena kebiasaan waktu tahun 2016 di bawah 2015 di bawah 4000 terus di bawah rally. Begitu juga waktu tahun 2000 nyentuh sampai di bawah 4000 terus dia di bawah rally ke atas. Historinya seperti itu, dan umumnya saham dengan kapitalisasi besar pergerakannya akan sama dengan pergerakan dari IHSG-nya. So makanya Om Indra bilangnya seperti itu. Timingnya tinggal lihat IHSG-nya, historinya seperti apa. Kalau IHSG down, pantau, ambil di titik terbawah. IHSG naik, maka saham teman-teman bakalan naik kalau yang saham dengan kapitalisasi besar. Oke? Saran dari Om Indra yang lain itu, ini bagus juga ini. Biasanya orang kan pengennya kayak gitu, pengennya beli, punya uang sampai 2 miliar beli. Retail itu cuma follower big fund, bukan penggerak pasar. Teman-teman semua termasuk saya itu cuma follower big fund, bukan penggerak pasar. Apalagi ahli nujum, ini yang golongan orang-orang yang berjudi di saham, ini kan ahli nujum, pasti naik korbannya news yang ada di media, ahli nujum ini. Retail cuma follower big fund, jadi bukan penggerak pasar. So sabar nunggu titik masuk paling baik dan sabar menunggu titik keluar paling baik. Caranya seperti apa? Nah ini tadi Om Indra juga rupanya kasih beberapa rambu-rambunya. Pada saat IHSG down, ini kan sebenarnya kayak kasus kemarin waktu pas April IHSG lagi down seperti itu. Taktiknya seperti apa? Biasanya kalau pada saham-saham yang sedang biris, saham yang sedang terjun, biasanya seperti ini. Saham yang sedang terjun jauh, salah satu indikasi dia mau rebound biasanya ada candle hijau yang terbentuk. Makanya betul saran Om Indra, tunggu hijaunya. Nah, tunggu candle hijau yang terbentuk. Kalau itu memang waktunya big fund sedang akumulasi saham di harga bawah, disinilah tempat teman-teman untuk ikut big fund mengkoleksi sahamnya. Tapi Om Indra tidak langsung untuk akumulasi sahamnya. Ini yang saya pikir juga cakep juga taktiknya. Kata Om Indra, kumpulin cash dulu, kumpulin cashnya dulu, cashnya dikumpulin dulu. Nah setelah cashnya tersedia, tunggu setengah jalan setelah rebound. Loh, Om Indra itu nggak langsung masuk tapi menunggu setengah jalan setelah rebound. Kenapa? Kadang big fund masuk, kayak asing masuk dengan dana besar itu kadang tidak berarti bahwa dia akan langsung dibawa terbang. Kadang mereka masuk sedikit untuk keluar, kayak di kasusnya saham Friend, asing masuk sehari, habis itu dia jual beberapa hari. Artinya mereka sebetulnya memasukkan, membeli saham itu bukan untuk mengakumulasi, tapi untuk melepas saham dia yang saat itu ada. Kan resiko kalau seperti itu. Nah, menunggu setengah jalan setelah rebound ini taktik yang bagus buat jaga-jaga dan memantau apa benar big fund masih akumulasi pada hari-hari berikutnya. Kisaran seminggu lah, tunggu seminggu setelah rebound. Kalau memang setelah seminggu masih diakumulasi dan volume akumulasinya besar,
ya sudah sikat, tinggal jagain, tinggal pasang pengaman cut loss untuk mengamankan posisi teman-teman. Beli, pasang cut loss. Kalau teman-teman tanya rebound ini apa, nah kita simpelnya di sini. Rebound itu biasanya ciri-cirinya memang kayak gini. Ciri-ciri rebound itu biasanya saham cenderung sebelum rebound dia akan bergerak sideways atau naik turun tidak terlalu jauh. Pada saat tanda mau rebound biasanya akan ada volume pembelian yang besar, ada volume pembelian yang besar. Dan jika proses rebound ini akan berlanjut menjadi bullish yang lumayan panjang, maka akumulasi belinya juga volumenya tidak akan pernah sedikit kayak kasus di sini. Volume belinya semakin besar. Itu berarti tren bullishnya menjadi semakin dipastikan akan masih berlanjut karena volume pembeliannya masih juga kuat ya. Jadi kalau breakout itu setelah dia bearish terjun dalam, dia mulai patah dan ganti arah, namanya breakout. Oke. Nah, setelah rebound teman-teman sikat, terus jagain dengan cut loss. Sudah. Kalau memang ternyata naik karena memang IHSG naik, sudah, teman-teman tinggal pasang automatic buy. Kalau teman-teman mau average up, atau teman-teman pasang automatic sell atau trailing stop buat jaga-jaga amankan profit. Sudah, setelah itu teman-teman tidur molor. Sebetulnya cuma seperti itu, cuma ini simple. Misalkan kalau teman-teman mau saham dengan kapitalisasi besar, sudah pakai LQ45 sebagai saham-saham watchlist teman-teman, tinggal ngikuti arah pergerakan IHSG, selesai ya, nggak susah-susah amat kok. Kalau Indra memang biasanya pakai patokan origin buy buat menentukan waktu yang bagus dia buat masuk atau buat keluar. Kalau originnya cenderung sell, dia ikut keluar, gitu saja sih. Kalau Om Indra, saya pikir taktiknya sederhana. Saya juga yang sering saya share juga sebenarnya kan cara-cara sederhana. Cuma kadang memang teman-teman tidak percaya bahwa sebetulnya bisnis saham itu sesederhana orang yang jualan sayur. Kalau teman-teman paham, cuma teman-teman kan mikirnya nggak mungkin bisnis saham sesederhana itu, mikirnya mesti sudah terlalu mikir jauh. Padahal bisnis saham bisa dijalankan dengan cara mudah ya. Setelah teman-teman muter dengan cara susah, nanti pun teman-teman bakalan balik ke cara simple kembali, cuma dengan psikologis dan kekuatan mental yang berbeda. Intinya apa? Berarti sabar. Seperti saya bilang, 90% kunci suksesnya justru pada kesabaran. Oke? Ya wis lah, itu saja biar nggak terlalu bertele-tele. Silakan nanti teman-teman coba cermati, coba sendiri taktik dari Om Indra. Itu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.